Cek, cek, cek. Mau tanya apa? Ya, Tiga hari silakan. saya di kantor. Penetapan tersangka Panji Gumilang. Ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, kan berarti tersangkanya dia. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum. Ya, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana, dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus jelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak. Nah, apa alasan untuk ditahan? Pertama, prasyarat utamanya itu kalau ancaman hukum pidananya minimal 5 tahun. Ini lebih dari 5 tahun. Itu prasyarat utama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan dikhawatirkan tidak mau kerjasama, dipanggil, menghilang, tidak datang dengan berbagai alasan, itu tidak mau kerjasama. Yang ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, ya, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan. Lalu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Kalau dikhawatirkan mengulangi lagi, kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan, ya, itu bisa juga ditahan. Nah, apakah akan ditahan? Nanti ditunggu saja. Menurut saya syarat-syarat tentang itu saudara bisa baca sendiri, ya, apakah perlu ditahan atau tidak. Yang penting pemerintah akan kerja cepat. Nah, dalam pada itu sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid itu. Sehingga kita juga sudah mengantisipasi, mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, dengan Menak, dengan Mendagri, dengan Menkumham, dan dengan Gubernur Jawa Barat. Akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Pak, soal relawan Pak Jokowi melaporkan Pak Rocky Gerung ke polisi, Pak, itu karena pernyataannya. Bukankah pasal penghinaan presiden itu delik aduan, Pak, sebetulnya? Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat, ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum, ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya, banyak juga nih masukan kepada saya dari akademis, aktivis, masa negara diem aja
kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses. Dari proses polisi gitu maksudnya Pak? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Vonis bebas Ghazal Basali gimana Pak? Terkait vonis bebas Ghazal Basali, tanggapannya seperti apa Pak? Apa ini? Pak Dimyati. Soal ini Vonis Pak, bebas Pak Ghazal Basali divonis bebas Pak. Pemotongan hukuman Pak Dimyati gimana Pak? Ya, saya belum baca ya beritanya yang lengkap. Pak Dimyati dipotong berapa tahun? Dari 1 tahun Pak, 1 tahun Pak. Saya belum baca sih. Tapi itu prinsipnya itu urusan Mahkamah Agung. Tetapi yang jelas kalau dalam hukum pidana itu lawan dari pihak terpidana itu adalah negara, bukan orang. Oleh karena negara, sejauh masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh, negara akan lakukan. Misalnya yang Ghazalba, itu kan pelaku utamanya Budiman kan udah divonis 5 tahun. Nah ini Ghazalba ini terbukti apa tidak? Pengadilan tingkat pertama di Bandung mengatakan tidak. Nah negara tentu akan dalam hal ini kejaksaan nanti akan saya koordinasikan untuk naik ke kasasi. KPK Ya, maksudnya? KPK ya, KPK karena yang mewakili negara itu KPK. Kita koordinasikan untuk kasasi, koordinasi ya, bukan mendikte. Gitu. Yang jelas hukum ini harus ditegakkan. Itu aja. Pak, kalau terkait kembali ke PG tadi Pak, Bariskim kemarin kan menetapkan PG yang kemarin Bariskim menetapkan pasalnya penistaan agama Pak ya. Kemudian ada isu atau mungkin dari terkait dugaan TPPU, apakah prosesnya sejauh mana, apakah Kemenko Polhukam akan mendorong? Iya, kalau yang Kemenko Polhukam itu bersama selaku ketua komite TPPU lebih mengarahkan pada pencucian uangnya, karena itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya, yaitu masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan. Oleh sebab itu PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada. Karena analisis lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu jadi LA menjadi LP, laporan analisis, kemudian laporan hasil pemeriksaan, nanti baru polisi mengerjakan itu secara lebih mudah. Dan sejauh yang saya tahu polisi juga sudah membentuk tim untuk menggarap itu. Jadi saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus Al Zaitun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah, tetapi orangnya yang berdasar ukuran-ukuran hukum pidana. Bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka. Ya, bukan diduga sekarang, disangka secara resmi. Artinya nanti struktur pondok pesantren juga akan ada. Makanya kita akan rapat dulu. Ini mau diapakan? Yang penting pesantren itu harus selamat. Mereka yang bersekolah di situ harus jamin hak-haknya agar tetap bersekolah. Pak, ada yang mempersoalkan pernyataan Bapak di YouTube-nya Renal Kasali terkait dengan PK-nya Pak Muldoko, Pak.